Dan pemirsa untuk berbincang pagi hari ini sudah tersambung melalui video conference ada Mas Asfaroni Hendrana Swidgo adalah analis saham rakyat. Apa kabar Mas Roni? Selamat pagi Mas Vicky, kabar baik. Ya, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Buzz kali ini. Semoga kita sehat selalu ya Mas Roni ya. Ya, amin. Selalu Baik. amin. Bicara mengenai data yang kemudian nampaknya cukup ditunggu oleh pelaku pasar terkait dengan data inflasi yang akan dirilis oleh Amerika Serikat di minggu ini di tengah pekan begitu antara Selasa dan juga Rabu waktu Amerika Serikat. Secara ekspektasi sebetulnya seperti apa terkait data inflasi ini dan implikasinya mengenai ekspektasi the Fed atau Fed Fund Rate seperti apa? Oke, secara view untuk domestik ya Mas Vicky, kami sih berharap bahwa data inflasi di sini akan mulai mereda ya, artinya mulai menurun sedikit demi sedikit, artinya di bawah 3%, sesuai dengan proyeksi dari Amerika Serikat ya pada akhir tahun lalu ya, sebelum akhirnya menyatakan bahwa imbasnya kepada suku bunga The Fed mempertahankan dalam jangka waktu yang panjang di level tertingginya. Nah, kemudian imbasnya yaitu market kita cenderung di domestik di sini kita masih kelihatannya wait and see ya terhadap data inflasi yang ada di Amerika Serikat yang akan dirilis pada hari Selasa dan Rabu pada pekan ini. Nah, kemudian ini akan menentukan pergerakan daripada bursa global ya, terutama ini juga akan berimbas terhadap domestik kita ya di bursa efek gitu ya, akan berimbas kepada ISG kita. Nah, berhubung dengan ISG kita juga sudah ada di area bottom ya, ini tentu menjadi riskan ya, menjadi sedikit investor bergerak hati-hati ya, karena melihat dari data acuan tersebut dan area bottom ISG kita sudah berada di level 7 ribuan ya, pergerakannya seperti itu. Dan cenderung net sell asing di beberapa emiten-emiten perbankan juga masih terus dilakukan ya, karena kekhawatiran investor dengan dinaikannya suku bunga ya, itu juga bisa menjadi kekhawatiran yang cukup tinggi ya terhadap market gitu ya Mas Vicky. Baik, tapi yang saya capture dari beberapa perbincangan bersama analis-analis lain gitu ya, nampaknya pelaku pasar memiliki keyakinan tersendiri terkait dengan fundamental dari perbankan khususnya yang big cap ataupun mungkin yang BUMN begitu ya. Walaupun memang ternyata dilakukan net sale, harganya terdiskon, malah ini mungkin dilihat menjadi sebuah momen yang bisa masuk dengan harga yang lebih murah begitu ya. Menurut analisis Anda sendiri terkait saham-saham perbankan yang dilepas oleh asing, apa yang bisa dimanfaatkan oleh investor domestik? Oke, secara view kami lebih melihat kepada valuasi ya Mas Vicky, apalagi BRI, kita bisa highlight BRI yang sebetulnya sudah sangat terdiskon banyak ya, dari area tertingginya sampai dengan terakhir ya harga penutupan perdagangan kemarin. Kalau kami ukur melalui valuasi ya dengan PBV di area 2 itu adalah valuasi yang cukup normal yang berjalan sekitar 3 tahun terakhir. Jadi ini adalah kesempatan sebetulnya bagi para investor yang memang suka banget untuk mencermati saham-saham perbankan ya yang menjadi movers ISG kita. Sebetulnya ini adalah momen yang pas untuk entry secara bertahap ya di tengah dari banyaknya gejolak global ataupun domestik ya. Jadi ketika nanti suku bunga sudah mulai pelan-pelan diturunkan, maka itu adalah momen yang pas untuk reboundnya atau bullishnya sektor-sektor perbankan ya, terutama Bank BRI, BCA dan juga Bank Mandiri, Mas Vicky. Untuk BBRI sendiri dinilai valuasinya paling murah dengan potensial upside yang paling besar atau seperti apa? Atau mungkin ada saham-saham yang secara valuasi di perbankan tentu saja yang lebih murah tapi potensial upside-nya nggak begitu besar seperti BBRI. Ya, betul sekali Mas Vicky. Jadi secara valuasi memang BBRI adalah di area wajarnya, jadi upside-nya juga cukup tinggi. Jadi di antara keseluruhan perbankan menurut kami adalah saham yang terdiskon cukup besar gitu ya, adalah Bank BRI dengan upside yang tinggi. Jadi potensial untuk return dari capital gain-nya cukup besar yang bisa dimanfaatkan oleh para investor dibandingkan dengan emiten-emiten BCA yang baru aja koreksi beberapa hari terakhir. Kita ke sektor telekomunikasi yang kemudian ini mendapatkan sebuah dalam tanda kutip berkah dari Starlink yang resmi mendapatkan izin operasi di Indonesia. Starlink untuk informasi adalah unit satelit dari SpaceX milik dari Elon Musk. Ini sudah mendapatkan izin beroperasi di Indonesia begitu ya. Dan harapannya sektor-sektor ataupun emiten-emiten di sektor telekomunikasi ini dapat memanfaatkan keberadaan dari perkembangan lah ya dari berita ini menjadi sebuah potensi untuk bekerja sama dengan Starlink sendiri. Melihat potensi ini seperti apa dampaknya terhadap sektor-sektor telekomunikasi, Mas Roni?
Ya, sebetulnya ini bisa jadi katalis positif ya, bisa juga menjadi sentimen yang negatif ya. Tetapi kalau dilihat secara beberapa emiten, misalnya seperti Excel, ISAT, dan juga Telkom, yang bisa kita highlight adalah Telkom sebetulnya secara historis sudah bekerja sama ya, melakukan kerjasama dengan Starlink melalui skema B2B. Artinya ketika nanti Starlink beroperasi, seharusnya itu bisa menjadikan Telkom menjadikan katalis positif ya dengan bekerja samanya Starlink dengan Telkom. Nah, sehingga kalau kita lihat dari sisi B2C-nya ya, kelihatannya secara harga ya cukup pricey ya untuk Starlink di sini, kemungkinan akan cukup sulit menjangkau dari tingkat daya beli ya masyarakat di pedalaman. Karena memang Starlink di sini adalah, kalau tidak salah, misinya itu adalah menjangkau internet ya di area terluar ya di sini, Mas Wiki. Jadi saya rasa begitupun juga dengan Excel dan ISAT ya, selama mereka masih mampu untuk membuka diri, bekerja sama, berkolaborasi dengan Starlink, seharusnya ini bisa menjadi katalis yang sangat positif ya untuk emiten-emiten struktur untuk sektor infrastruktur teknologi gitu ya, Mas Diki. Baik, tapi terms and conditions-nya adalah selama pricing-nya kepada masyarakat murah gitu ya, karena masyarakat pertimbangannya untuk kemudian memilih satu provider dan lain sebagainya, salah satu pertimbangan utamanya adalah murah, tapi kemudian Starlink tadi sampaikan cukup pricey gitu. Nanti mungkin ada semacam kerjasama yang membahas mekanisme harga untuk pasar Indonesia yang dibuat lebih custom gitu ya, karena secara karakteristik marketnya cukup unik. Baik, semakin banyak kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini, Mas Roni, dan pemirsa tetap sama kami akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami, pemirsa, dan saya masih berbincang bersama Mas Asfaroni Hendra Nazwin, analis saham rakyat. Kita ke peluang lah ya dari Excel sendiri yang merupakan emiten dari sektor telekomunikasi yang disampaikan tadi mungkin akan mendapatkan berkah dari diizinkannya operasional dari Starlink milik Elon Musk. Secara valuasi kemudian juga secara potensial upside ataupun fundamental untuk Excel seperti apa, Mas Roni? Oke, untuk Excel sendiri kalau kita melihat dari kinerja ya Mas Wiki di kuartal 1 2024 ini kan sebetulnya tumbuh positif ya. Artinya laba bersihnya itu naik sekitar 168,34%. Secara teknikal memang di sini XL membentuk cup and handle ya. Kalau ternyata market masih mengapresiasi ya dari kinerja laba bersihnya yang naik 100%, maka potensial upside sampai dengan ke 3.000 ya. Di mana dengan total upside sekitar 27% ya, 25 sampai dengan 27%. Secara valuasi memang di sini PBV-nya yaitu di 1,3, artinya masih berada di area wajar. Namun yang perlu investor cermati adalah dari time frame teknikal yang cukup lebar, di mana XL di sini kalau kita tarik garis ya Mas Wiki, di sini membentuk lower high gitu ya. Di mana persisnya nanti akan menguji di level 3.000 ya bulatnya. Terlebih secara fundamental juga dari pihak manajemen juga tidak mau merevisi ya, belum mau merevisi dari guidance full year 2024. Artinya lebih kepada konservatif ya nanti pertumbuhan kinerja di kuartal berikutnya. Sehingga ini yang bisa kita perhitungkan untuk para investor melihat XL secara valuasi, secara kinerja dari proyeksi manajemen sendiri, dan secara upside teknikal sampai dengan 3.000. Secara keseluruhan masih ada potensi untuk bullish sampai dengan ke 3.000 ya Mas Wiki untuk saham XL. Di term jangka menengah atau panjang untuk Excel, Mas? Oke, ini lebih ke swing pendek aja ya Mas Wiki, mungkin sekitar 2 atau 3 bulan itu oke sih. Dari Excel kita ke Telkom, seperti apa analisis dari Anda dan peluangnya seperti apa untuk Telkom? Walaupun memang secara kinerja masih cukup diberatkan dengan kinerja dari Gotoh sendiri begitu ya. Untuk Telkom, seperti apa Anda melihat peluang dari Untuk Telkom sendiri sebetulnya secara kinerja full year 2023 itu sebetulnya bertumbuh ya Mas Wiki 1,29%, tetapi itu masih tetap di bawah konsensus. Di mana kalau kita lihat di kuartal 1 2024 ini juga cenderung terkoreksi ya, kinerjanya sekitar 5,7% ya kalau tidak salah. Tetapi dengan adanya Starlink di sini harusnya Telkomsel bisa menjadi katalis yang cukup positif ya. Terlebih Telkom di sini berada di area PBV-nya di sekitar 2 dengan area di bottom ya secara teknikal. Harusnya ini bisa menjadi emiten yang sangat terdiskon murah ya, bisa juga dimanfaatkan oleh para investor dengan concern terhadap kerjasama B2B Telkom dengan Starlink ya untuk Wiki seperti itu. Baik, secara tren dari pergerakan dari harga saham Telkom sendiri memang sudah mengalami pelemahan yang
cukup signifikan. 3 bulanan sudah melemah 21,27%, 1 bulanan sudah melemah 9,07, maksud kami 0,6%, 1 minggu sudah melemah 1,9%, tapi kemudian di pembukaan perdagangan sesi hari ini nampaknya menguat 0,65%. Baik, kita tinggalkan saham Telkom dan juga Excel, saham-saham di sektor telekomunikasi terkait dengan sentimen dari Starlink. Kita akan ke saham-saham pilihan pagi hari ini dari Anda, Mas Roni, diantaranya adalah ada Excel, kemudian juga Pegas, Cuan, dan juga Sido. Untuk Excel di level support 2.450, kemudian resistance di 3.000, buy on break rekomendasinya, kemudian juga ada Pegas dengan level support di 1.470, resistance di 1.520, rekomendasi buy on weakness. Kemudian juga ada Cuan, level support di 7.000, resistance di 7.700, rekomendasi buy. Sementara Sindo, masuk kami Sido, direkomendasikan buy on weakness dan level support di 685 dan resistance di 750. Tadi Excel kita sudah bahas, Mas Roni, kita ke Pegas dengan rekomendasi buy on weakness. Seperti apa analisisnya untuk Pegas? Untuk Pegas sendiri di sini secara teknikal sedang menguji resisten ya Mas Vicky dan pemirsa. Di sini kelihatannya tertahan di area 1520 ya. Kita juga belum perhatikan nanti openingnya seperti apa. Nah, di mana Pegas di sini kami rekomendasikan untuk swing pendek ya dengan area support di 1470 dengan resisten di 1520. Rekomendasinya buy on weakness di 1520 sampai dengan 1470 dengan target price pertama di 1600 sampai dengan 1700 ya, dengan area batas resiko di sekitar 1400, total upside selama 8%. Kalau kami melihat di sini pergerakan asing cukup signifikan ya, dimulai sejak tanggal paling tidak sejak 4 Maret ya. Di sini asing kelihatannya cukup tertarik ya, cukup yakin terhadap kinerja Pegas. Jadi pasca rilis dari laporan keuangannya kemarin, kemudian membentuk gap ya dengan berhasil crossing di area MA20-nya. Tentu ini menunjukkan optimisme market terhadap saham Pegas bisa saja menguji di level 1.700. Sejauh ini masih bergerak melemah, terakhir di 1480, tapi level support yang rekomendasikan di 1470. Baik, untuk saham-saham pilihan berikutnya kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini, Mas Roni, dan pemirsa tetap bersama kami akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Saya lanjutkan perbincangan bersama Mas Roni. Kita update terlebih dahulu pergerakan dari IHSG. Sejauh ini IHSG berada di zona hijau dengan penguatan 0,2% di level 7.113,231. Tapi kemudian terus mengalami pergerakan begitu ya. Dibuka di level 7.099,535 dan sempat menyentuh level tertinggi di 7.122,286 dan sempat menyentuh level terendah di level 7.094,347. Dan saham-saham yang masuk dalam jajaran top gainers diantaranya adalah ada CEM, Data, Sola, Nasifier, Area, kemudian ada SMRA, Clio, Ahab, dan juga top loser. Sejauh ini ada BMBL, Astra International, MANG, SMLE, SCCO, MAPA, dan GPSO. Kita lanjutkan perbincangan dengan Mas Roni. Tadi kita sudah sampai ke pembahasan Excel dan Pegas ya Mas Roni ya. Untuk saham pilihan berikutnya ada Cuan, seperti apa analisisnya Mas Roni? Ya, untuk Cuan sendiri secara teknikal di sini sebetulnya bagus banget ya Mas Vicky. Terlebih juga ada volume sejak sekitar 21 Maret dan sudah terkonfirmasi crossing dengan MA20 dan bertahan di atas MA200. Jadi ketika saham masih mampu bertahan di atas MA200, maka potensi untuk pelanjutan positif itu masih terbuka lebar. Jadi kami melihat di sini dengan pergerakan harga kemarin yang mampu berhasil rebound ya untuk saham Cuan di 13 Mei, ini menandakan bahwa penguatan untuk lanjut menguat itu masih potensi terjadi. Dengan strategi yaitu nanti untuk investor bisa dicermati di level-level terakhirnya dengan ekspektasi bahwa dia akan berhasil break dengan area resisten terdekatnya di level 7.700 ya. Apabila terkonfirmasi break di level tersebut, maka potensial upside sampai dengan 9.100 sesuai dengan range cup and handle dari Cuan sendiri. Ya, rekomendasinya buy di 7.500 sampai dengan 7.700 dengan target di 9.100 dengan cut loss di 6.800, total upside sekitar 20%. Oke, Petrindo Jaya Kreasi Tbk sejauh ini bergerak di level 7.420, bergerak melemah. Tapi kemudian support yang Anda rekomendasikan ada di level 7.000, betul ya? Resistance di 7.700. Betul Mas Roni ya?
Ya. direkomendasikan buy. Masih cukup jauh dari level support yang direkomendasikan, tapi kemudian tadi Anda sudah menyampaikan potensial upside untuk cuan sendiri bisa dimanfaatkan. Kemudian ada Sido, buy on weakness rekomendasinya seperti apa? Analisisnya juga seperti apa Mas Sido, Mas Roni? Ya, untuk Sido sendiri juga sama ya, kelihatannya asing masih cenderung tertarik ya dengan saham Sido sejak 24 Januari. Kelihatannya di sini pergerakannya akan sideways terlebih dahulu dan cenderung melemah sampai dengan level support di sekitaran 695 ya, dengan range buy on weakness ya untuk saham Sido. Buy on weakness di 715 sampai dengan 695, di mana area supportnya tidak jauh dari level tersebut di 685. Kami memperkirakan saham Sido dalam beberapa pekan terakhir ya, dalam beberapa pekan ke depan akan bergerak sideways ya di range area 710 sampai dengan 695 ya. Jadi itu bisa dimanfaatkan untuk para investor untuk cicil sedikit demi sedikit entry ya di saham Sido. Secara keseluruhan Sido terlihat akan menghabiskan area MACD negatif terlebih dahulu, kemudian crossing dengan MACD ya, garis MACD dengan channel lainnya, maka itu menjadi sinyal positif untuk Sido mampu menguji level resisten di 750 ya. Namun di sini kami memproyeksikan target di level lebih tinggi sedikit ya, dari resisten 750 di level 755 dengan area cut loss di 675, total upside sekitar 9% Mas Vicky. Baik, saham-saham yang direkomendasikan pagi hari ini saya ulang kembali, ada Excel, Pegas, Cuan, dan Sido dengan rekomendasi masing-masing. Buy on break, buy on weakness, buy dan juga buy on weakness. Mas Roni, terima kasih sudah bergabung bersama kami pada kesempatan kali ini. Sukses untuk Anda dan sehat selalu, sampai jumpa. Ya, terima kasih. Baik.